Kami siap ya Tuhan, speak to us, berbicaralah ke dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melaksanakan tugas kami, mengikut-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya this Vision Sunday, hari Minggu penuh dengan visi ini. Tuhan Yesus berbicara kepada kami, beri penglihatan yang baru akan masa depan kami bersama maupun secara pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Katakan kanan kirinya, cawaan, selamat pagi, good morning. Silakan duduk, shalom semua. Wow, hari ini betul-betul adalah hari Minggu penuh dengan visi dan tanah perjanjian. Kok kebetulan sekali seolah-olah pembacaan kita di I Love My Bible sampai ke kitab Yosua, Conquering the Promised Land atau merebut tanah perjanjian. Karena persis itulah yang hari ini kami ingin bawa, yaitu bicara tentang tanah perjanjian setiap kita. Ya, dan banyak hal telah terjadi, banyak hal sedang terjadi sekarang ini, luar biasa. Ingat tanggal 21 Mei nanti kita akan pindah ke Sibek, ITC, tidak kebaktian di sini karena kita akan mulai membangun. 14-nya saya akan berkhotbah. Betul ya Pak? 14 Mei-nya saya lupa, jadi lupa. Oh saya 21-nya. Yes, pokoknya gitulah kira-kira. Salah satunya nanti saya khotbah. Jadi nanti di transisi saya akan ada di sana ya. Tapi 21 Mei itu, sementara kita pusat sedang masuk ke tanah perjanjian kita mengembara dulu di padang gurun. Sampai kita kembali lagi berapa tahun lagi di sini. Wow, akan berbeda sekali. 21 Mei, 1 bulan persis 21 April, nanti kita akan adakan kebaktian perdana tengah minggu di Singapura. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nanti akan ada pengumumannya, karena hari ini kita akan bicara tentang itu juga. Dan kok bisa juga kebetulan gitu bicara soal tanah perjanjian. Saya minggu depan bersama dengan 964 jemaat akan pergi ke tanah perjanjian beneran, yaitu ke Israel. Praise the Lord. Siapa yang akan pergi dengan saya, dengan kami nanti? Angkat tangan, bisa lihat. Iya banyak, wah haleluya ya, puji Tuhan. Nah nanti ini saya akan berduet hari ini khotbahnya dengan Pastor Moro. Pastor Moro ada di sini, Gembala Regional Sumatera yang basisnya ada di Medan. Dan beliau dan seisi keluarganya akan pindah ke Singapura tahun depan untuk menjadi gembala di sana. Ya, sebentar nanti saya akan minta Pastor Moro untuk berbicara kepada kita. Firman juga, presentasi rencananya juga, supaya kita sama-sama doakan, karena nanti langkah kita ke Singapura bukan menjadi tanggung jawab Sumatera, tapi tanggung jawab besar Gereja Mawar Sharon semua. Mengapa? Karena pertama kali kita go internasional tahun depan ini. Perlu dukungan setiap Anda. Nah nanti akan dijelaskan kemudian. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit singkat saja jelaskan rencana kami. Tahun depan itu ketika kami berdiri di Singapura, tahun pertama 2018 hingga 2019 kami akan fokus ke orang Indonesia dulu. 2019 ke atas, bersama dengan orang Indonesianya, kita akan jangkau internasional, termasuk orang India, orang Burma, orang Thailand di Singapura. Karena tujuan kami kita merintis ke Singapura adalah untuk menjangkau Southeast Asia, atau untuk merintis gereja-gereja baru di Asia Tenggara. Nah, sebelum nanti Pastor Moro akan naik, sesudah sebuah video tayangan, saya juga mau mengucapkan terima kasih karena ketaatan dan hati jemaat yang luar biasa memberi. Ada sebuah laporan kemenangan dari Ambon, dari gerakan distribusi buku Before 30 Discipleship Kids yang Anda telah beli. Luar biasa, di kebaktian 2 sudah saya tutup sayembaranya. Karena cukup, sudah sampai 4.300 buku yang harus terbagikan. Banyak orang masih mau membeli, saya berkata sudah tutup kuota. Sudah cukup sampai di sana, dan melebihi bahkan banyak orang berebut-rebut, saya sampai terharu melihat jemaat seperti itu. Dan buku sudah terbagi, Anda akan segera melihat apa yang Tuhan lakukan di Ambon. Tidak lebih sedikit daripada ini, yaitu Tuhan melawat kota itu dan anak-anak kecil. Sekali lagi, thank you. Mari kita berikan tepuk tangan, kita lihat yang satu ini. Roh Allah berbicara di dalam hati saya, aku akan mencurahkan berkat. Dan nanti akan ada banyak pemimpin-pemimpin negara dan gereja
keluar dari wilayah timur Indonesia. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan sebuah kabar dahsyat dari GMS Ambon, bahwa sekolah-sekolah di Ambon mencari Gereja Mawar Syaron untuk mengajarkan kepada siswa-siswi mereka tentang Tuhan. Dan mereka secara eksplisit, secara detail meminta buku ini yang di tangan saya menjadi kurikulum mereka. Ini kesempatan untuk kita menabur benih kudus di dalam generasi berikutnya yang akan mempengaruhi Indonesia. Mati untuk kita semua, itu bukti kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu bisa menjamah anak kecil. Siapa yang di sini merasa anak kecil? Saya sampaikan kepada tim dari Mawar Syaron yang sudah membantu saya dalam pembinaan anak-anak. Lewat ibadah tadi saya melihat mereka sangat tersentuh sekali. Dan itu memang harapan saya sebagai pimpinan di lembaga ini untuk merubah mental anak-anak kami. Dari keluarga besar SD Negeri 29 merasa bahagia karena ada perhatian daripada Mawar Syaron kepada lembaga ini. Mawar Syaron juga peduli terhadap karakter anak-anak bangsa. Harapan beta sebagai guru, mungkin lewat buku ini anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa mengikuti pola dari apa yang sudah tersurat dalam buku ini untuk pegangan mereka di hari-hari mendatang. Ambon. Perasaan saya senang saat mendapat buku. Saya ingin menjadi anak Tuhan. Kasih Tuhan yang sangat besar menghampiri saya. Tuhan mengampuni dosa saya. Saya merasa kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita. Viva Terti Discipleship! Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you, terima kasih untuk hati yang penuh dengan misi. Jemaat ini jemaat yang sangat misionaris. Jangan jemu-jemu berpartner dengan Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Hidup untuk apa?
kalau tidak untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sekarang menyambut bersama-sama Pastor Moro Wijaya. God bless you. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saya bersuka cita dan tentunya ini waktu yang sangat penting bagi kami dan juga bagi kita semuanya. Karena saya akan menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan di regional Sumatera. Tapi tentunya ketika masuk sampai kepada Southeast Asia, merintis di Singapura, maka seperti Pastor Philip tadi sampaikan bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama dan tentu didukung dari sinode dan semua satelit yang ada. Dan saya senang berbagi karena menurut saya semakin banyak yang bisa melihat hal yang sama dan semakin banyak pula yang mengerjakannya secara bersama. Jadi saya sharekan ini kepada regional dan saya sharekan melalui ibadah hari ini. Dan di sini juga tertera yang mengikuti live streaming ibadah 1 dari satelit Selatan, Timur, Barat, Jember, Malang, Tondano, Bitung, Palu, dan Medan di Sumatera, ya, ibadah jam 7, Magelang, Bandung, Sukabumi, Masohi, dan juga Ambon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai dari apa yang kami sedang kerjakan, yaitu merintis di kota Batam. Jadi ini adalah kota ke-6 yang kami rintis di seluruh Sumatera. Dan setiap kota menjadi kota yang unik dan sangat penting bagi pencapaian visi Sumatera for Jesus. Cuma yang menarik dari kota Batam adalah karena posisinya yang sangat dekat dengan Singapura dan 30-40 menit hanya dalam perjalanan kapal dengan ferry. Dan hampir 30 atau 40 menit itu juga selalu ada perjalanan ke sana. Jadi kita sekarang sudah mulai di Batam, saya percaya ini waktunya Tuhan. Sehingga ketika kita menginjakkan kaki di Batam, bersamaan dengan itu juga kita membangun visi untuk sampai ke Singapura. Nah, kita sudah memulai Connect Group di Batam per bulan November tahun 2016. Dan puji Tuhan sampai sejauh ini pertumbuhannya sangat pesat. Dan kita sedang mempersiapkan untuk ibadah pada bulan September tanggal 17, 2017 untuk soft openingnya. Jadi tahun ini juga akan ada satu gereja Mawar Syaron baru lagi di Sumatera, yaitu di kota Batam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saudara-saudara, sampai dengan hari ini yang hadir di dalam ibadah Connect Group kita ada 40 orang lebih yang komit. Dan itu diisi dari jemaat gereja Mawar Syaron, baik itu dari Medan yang sudah pindah ke Batam, dan juga dari Pekanbaru, dari Jambi, dari kemarin saya berjumpa dengan dari Ambon, lalu juga ada yang dari Jakarta, dari gereja Mawar Syaron Bali, dari Bandung juga ada. Dan karena Batam menjadi salah satu kota destinasi untuk orang juga membangun karir, cari kerja, membangun bisnis sana karena kotanya sedang berkembang ya. Dan menarik di sini karena kita sedang bergerak, jadi kita kumpul semuanya dan tidak lagi harus menjelaskan dari awal apa itu Mawar Syaron, bagaimana kita bergerak dengan Connect Group, dengan kelompok sel, lalu nilai-nilai karena mereka semua sudah datang dari kota-kota yang sudah mereka sebagian dari mereka bahkan sudah pelayanan dari gereja Mawar Syaron kota sebelumnya. Nah, sehingga mereka kumpul di situ dan puji Tuhan, saya rasa perkembangan kita di sana, saya pikir saya punya iman untuk melihat akan sangat cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda datang ke Batam, maka Anda akan melihat sebuah budaya atau cara hidup orang-orang di sana yang dipengaruhi cukup banyak dari budaya orang-orang Singapura. Karena kalau saya ke sana, bagi saya Batam adalah separuh Indonesia dan separuh lagi Singapura. Karena Jumat, Sabtu, Minggu orang-orang Singapura akan berlibur ke Batam dan mereka akan menikmati weekend mereka di sana. Jadi perekonomian, makanan, food court yang ada semuanya juga dipengaruhi banyak oleh Singapura. Nah, kota ini menjadi kota yang sangat penting bagi pergerakan kita di Sumatera bahkan sampai ke Southeast Asia. Penduduk yang ada di Batam, saya dengar dari 10 orang yang kita jumpai, maka 2 orang adalah
Kristen. Jadi 20% adalah orang-orang yang sudah percaya sama Kristus. Dan di sana tidak ada suku yang dominan oleh karena semua penduduknya sebagian besar adalah pendatang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya kerinduan untuk membangun sebuah gereja yang kuat, yang besar, bertumbuh, dan gereja yang berdampak. Karena ini erat hubungannya dengan perintisan gereja Mawar Sharon yang ada di Singapura yang kita mulai pada bulan April nanti. Jadi beberapa staf akan berdomisili di Batam sambil mereka mengerjakan dan menggarap Singapura. Jadi puji Tuhan untuk ini, dan saya bersyukur kita bisa ada di kota Batam, dan setelah itu kita melebarkan dan meluaskan mimpi kita dan visi kita untuk Southeast Asia. Nah, saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya adalah tentang Singapura. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menghabiskan, Tuhan telah melatih di dalam pelayanan perintisan yang Tuhan kerjakan, baik di Salatiga ketika saya memulai di dalam mentoring Pastor Philip dan Pastor Samuel Handoko. Ketika saya memulai di sana, Tuhan mengajarkan betapa pentingnya untuk berjumpa dengan Tuhan, lalu menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan atau visinya di dalam panggilan dan pelayanan saya. Sehingga pada waktu ada di Salatiga, saya berdiri menjadi seorang muda yang ketemu dengan Tuhan di dalam ruang doa saya. Lalu saya berkata dengan Tuhan, saya bilang ini, Tuhan, terlihat seperti perkataan yang sombong, tapi menurut saya ini adalah perjumpaan saya dengan dia, percakapan pribadi saya dengan dia. Saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan memanggil saya dan memimpin 100 orang atau memimpin 200 orang, saya berkata kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, lebih baik Tuhan cari orang lain. Saya bangun sebuah bisnis atau usaha, mungkin saya bisa punya 2.000 karyawan, dan saya bisa memberikan pengaruh dan dampak kepada 2.000 orang. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya minta 1.000 orang muda. Pada waktu itu saya berdoa. Lalu tumbuh di dalam hati saya sebuah keyakinan untuk mengembalakan 1.000 orang, dan saya berkhotbah, saya jelaskan bahwa Tuhan akan panggil kita untuk memimpin 1.000 orang. Sebagian orang berkata terlalu muluk-muluk, sebagian orang bilang kamu apakah tidak melihat kekuatanmu, ya memang orang muda, dia punya idealis yang tinggi, lalu saya diremehkan. Tapi pada waktu saya berdoa dan bergumul, Tuhan berkata, Moro, bagi orang 1.000 itu kelihatannya banyak karena kamu kelihatannya masih muda, tapi coba kamu ingat berapa banyak orang muda di kota ini. Lalu di dalam doa itu saya hitung-hitung dan saya katakan, Tuhan, ada puluhan ribu orang muda di sini. Jadi kalau kamu cuma minta 1.000, kemana sisanya? Bagi orang itu besar, tapi saya mau beritahu bahwa itu sebenarnya angka yang kecil. Dan saya bertumbuh di dalam mengembalakan dan merintis untuk mencari kehendaknya. Dan lalu waktu dipindahkan ke Medan juga demikian. Saya berdoa dan saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu visi gereja Mawar Sharon adalah 1.000 gereja sel yang apostolik dan profetik, dan misinya membangun 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Lalu saya berkata, berarti kalau saya pergi ke Medan, akan merintis sebuah gereja dan membangun untuk menjadi 1.000 orang minimal sebagai gereja kapal induk waktu itu yang saya tahu. Lalu saya berkata, kalau gitu ya Tuhan, saya kepengen dapat langsung deh dari Tuhan. Saya tahu saya diberikan mandat oleh sinode, tapi saya kepengen dapat sendiri sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih saya penglihatan untuk menggembalakan sekian ribu orang di awal saya merintis. Dan waktu saya cerita, orang-orang juga berkata, wah kamu baru mulai begini tapi kamu ceritakan sesuatu yang besar. Tapi poin saya adalah saya kepengen mengalami Tuhan sendiri, sehingga apa yang saya kerjakan itu benar-benar saya kepengen sejalan sama Tuhan. Nah, di akhir tahun 2016 saya diberikan kesempatan oleh sinode untuk berlibur ke Singapura. Bukan berlibur tujuannya, tetapi saya sudah diberitahu kita akan merintis ke sana, dan saya berkata, memungkinkankah saya menghabiskan akhir tahun bersama dengan keluarga untuk bawa anak-anak saya melihat Singapura dari Natalannya sampai tahun barunya dengan semua dekorasi yang ada, dengan harapan anak saya bisa tertarik dan jatuh cinta dengan Singapura. Karena saya sudah coba bicarakan dengan istri ke anak, dan respon mereka pada awalnya mereka nggak mau karena mereka sudah enjoy dengan teman-teman di sekolah mereka. Anak saya dapat pendidikan yang baik dan saya puji Tuhan untuk itu. Tapi saya perlu untuk menumbuhkan hati mereka untuk Singapura. Jo, kami pergi ke
Singapura untuk menghabiskan akhir tahun dan awal tahun di sana. Tetapi yang menarik adalah Tuhan mengerjakan sesuatu yang saya rasakan efeknya sampai kepada 2 bulan, 1-2 bulan setelah itu masih berbicara di hati saya. Karena pada waktu di Singapura Tuhan memunculkan atau membuat ayat ini hidup dan bergejolak di hati saya, yaitu di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Di dalam NIV version dikatakan, all the land that you see, I will give to you and your offspring. All the land that you see. Jadi waktu saya di sana hati saya bergejolak. Tuhan itu tanya, Moro, kalau satu hari nanti kamu ke Singapura, kamu tuh lihat apa soal Singapura? Apakah kamu melihat seperti apa yang aku lihat? Dan itu terus menggodok saya sehingga dalam sekian hari itu ada di Singapura menemani anak-anak, bawa mereka keliling-keliling lalu ceritakan tentang Singapura sama mereka, menjelaskan kepada mereka. Dan tidak cukup sekali karena terus harus berulang-ulang, visi harus disampaikan berulang-ulang. Tapi di situ Tuhan berbicara di tengah-tengah liburan itu, apa yang kamu lihat tentang Singapura. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan jelaskan bahwa ayat ini keluar adalah dari Kejadian pasal yang ke-12 ketika Tuhan berkata kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham belum dilihatin sebenarnya apa yang Tuhan sediakan secara detail. Sampai Tuhan berkata, kamu harus keluar dari tanahmu, dari tempat nenek moyangmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Sampai di dalam pasal yang ke-13, di situ ceritanya Abraham diberkati, Lot diberkati, lalu terjadi perselisihan gembala Abraham dan gembala Lot. Kemudian Abraham berkata, Lot kamu pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Saya pikir Anda semua juga tahu cerita itu. Nah di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan ayat yang ke-14 berkata, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Lalu ayat yang ke-15-nya baru keluar, all the land that you see I will give to you and your offspring. Semua tanah yang kamu lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tapi Abraham harus keluar dari rumahnya. Dia harus ada di tanah Kanaan pada waktu itu dan Tuhan berkata, kamu lihat utara, selatan, timur, dan barat. Lalu Roh Kudus berbicara di hati saya, bahwa kamu harus ada di dalam ketinggian hadiratnya. Kamu harus berada di dalam ketinggian hadiratnya, sehingga kamu bisa melihat lebih jauh. Gitu. Karena hadirat Tuhan bukan hanya soal kedalaman atau keintiman atau kedekatan. Oh, ayo kita luangkan waktu untuk memuji, menyembah dan berdoa, membangun saat teduh kita, merenungkan firman sehingga kita makin dalam hubungan kita sama Dia. Makin dekat, makin erat. Betul, saya setuju sekali. Tetapi waktu Roh Kudus bicara soal ayat ini, Tuhan kasih tahu, bukankah hadirat Tuhan juga bicara soal ketinggian? Tidak ada seorang pun yang layak yang bisa naik ke gunung Tuhan yang kudus jika dia tidak bersih dan suci hati dan tangannya. Ketika Musa naik ke gunung Tuhan, dia dapat di dalam hadiratnya, dia dapat hukum dan dia tinggal di situ berhari-hari. Sehingga Tuhan bilang, kalau kamu ada di dalam hadiratku, kamu ada di dalam sebuah ketinggian. Dan di dalam dari ketinggian itulah engkau bisa melihat lebih jauh. Kalau Abraham ada di rumah bapaknya, di rumah leluhurnya, yang dia lihat kanan, kiri, depan, belakangnya adalah kesuksesannya.
Yang dia lihat di sini tendanya, pasukannya sudah banyak, orang yang kerja dengan dia rame. Waktu dia lihat di sini, dia lihat ternaknya. Waktu dia lihat ke sini, dia lihat betapa besar perkebunan yang dia punya. Waktu dia lihat ke sini, betapa banyak tenda keluarganya. Dan yang dia lihat hanyalah semua keberhasilan dan kesuksesannya. Lihat ke depan, lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Dan Tuhan berkata, kamu harus keluar dari tanah itu sampai ke satu tempat di mana kamu bisa melihat utara, selatan, timur, dan barat tanpa terhalangi lagi oleh keberhasilanmu, kejayaanmu, tanpa dihalangi oleh kesuksesanmu, dan kamu bisa lihat lebih jauh yang Tuhan sediakan. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan, iya. Sekarang bawa saya ya Tuhan untuk saya bisa melihat. Karena ketika kita ada, kenapa orang ada di dalam hadirat Tuhan dan kemudian pulang dari situ tiba-tiba punya sebuah keyakinan, kekuatan bahwa pergumulannya pasti ada jalan, bahwa dia akan menakluki semua tantangan dan permasalahan ini. Karena ketika ada dalam sebuah ketinggian, Anda bisa melihat jalan keluar, Anda bisa mulai menentukan, oke, kalau gitu kamu jangan ke kanan karena kanan ini buntu, kamu harus lurus, lalu belok kiri, lalu kemudian pertigaan kedua kamu ambil kanan karena Anda bisa melihat dari atas. Karena Anda melihat dari ketinggian, sehingga yang Anda lihat bukan lagi tembok, dan tembok. Tapi di dalam ketinggian itu Anda bisa melihat ada celah di balik tembok-tembok itu, ada jalan yang Anda bisa telusuri dan Anda keluar dari pergumulan itu. Anda bisa berkata, kamu jalan 200 meter, gak apa-apa, jalannya gronjal-gronjal, bolong-bolong, dan itu gak nyaman, gak apa-apa. Tapi setelah 200 meter, itu nyaman, itu lurus, itu gak ada hambatan. Kamu kok bisa bilang begitu? Iya, karena saya melihatnya dari ketinggian. Kalau Anda lihat di dalam posisi yang levelnya sama, maka Anda cuma lihat tembok, atau sebaliknya keberhasilan, dan keberhasilan. Anda gak bisa lihat lebih jauh dari itu. Dan Tuhan berkata, Moro, kamu harus lihat mimpi dan visi itu dari sebuah ketinggian. Sehingga kamu bisa melihat lebih jauh, lebih besar, dan lebih luas. Nah, lalu di ayat ini dikatakan, di dalam cerita ini Anda juga tahu bahwa Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih deh, kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Poin yang berikutnya yang Tuhan ajarkan ketika melihat visi adalah kamu bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Bukan hanya melihat dari ketinggian hadiratnya, tetapi kamu bisa melihat seperti apa Tuhan melihat. Ketika Abraham ngomong sama Lot, menurut saya Abraham punya kesempatan dan sewajarnya, tidak salah, normal untuk dia berkata, Lot, kamu bisa pilih semua lahan yang ada yang kamu lihat, tapi kamu jangan pilih lahan itu. Karena lahan itu hijau, subur, dan ada mata air, sungai di sana, dan itu khususkan untuk paman. Karena kan kamu tahu bahwa kamu ini ada juga karena paman yang pergi dan bawa kamu. Jadi sekarang kamu berhasil, oke lah, kamu bisa pilih semuanya, tapi jangan yang itu untuk paman. Normal sekali, menurut saya kalau kita ada di posisi itu pada saat itu, mungkin kita akan berkata demikian. Kamu boleh pilih tapi jangan yang itu, karena itu untuk saya. Tapi Abraham belajar untuk melihat seperti apa yang Tuhan melihat dan bukan melihat seperti apa yang manusia lihat. Karena manusia bisa lihat hanya sebatas bumi, setinggi langit dari bumi, demikian perbedaannya rancangan Tuhan. Sehingga kalau kita ikuti apa yang manusia katakan, mungkin kita akan dapat, tapi dapatnya ya level itu. Tapi kalau kita belajar untuk melihat lebih luas seperti apa yang Tuhan lihat, maka saya percaya hal-hal yang ajaib kita bisa raih dan kita nikmati. Katakan amin. Katakan amin. Jadi melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Nah, waktu saya ada di sana, Tuhan bilang, Moro, kalau kamu nanti di Singapura, apa yang kamu lihat? Orang berkata, oh di sana nyaman, di sana aman, betul aman, nyaman. Tapi menurut saya semua pandangan itu relatif. Karena jika bilang nyaman, saya juga berpikir kalau di sini Anda apakah tidak lebih nyaman oleh karena kita mau kemana tinggal keluarkan mobil, kita sudah bisa nyetir, bisa kemana-mana, dan kita bisa punya rumah dengan 3 lantai, dengan 4 lantai. Kita bisa punya kebun, kita bisa punya dan ketika harus ke sana, segala sesuatunya tentu berkali lipat harganya. Sehingga kalau ditanya nyaman, ayo kamu pilih yang mana? Yang mana nyaman kalau menurutmu? Kalau kamu di Medan, kamu sudah
sudah nyaman dengan rumah, dengan mobil, dengan kemana kamu mau pergi. Lalu kalau ke sana, ayo kamu mau lihat yang mana, nyaman atau nggak nyaman. Oh, kalau sekolah di sana nanti anakmu akan punya pendidikan yang bagus, bahasa Inggris segala, oke. Tapi ketika saya berkunjung kemarin ke sana, di tengah-tengah kunjungan itu ngobrol dengan orang, lalu mereka ceritakan ada berita yang menghebohkan, ada anak SD yang loncat dari apartemen karena orang tuanya ribut memberikan penekanan kepada hasil dari ujian dan sekolah mereka, lalu pressure-nya. Saya bilang oke. So kalau mau lihat nyaman atau tidak nyaman, enak atau tidak enaknya menurut saya relatif gitu ya. Tapi bisa nggak kita belajar melihat lebih dari itu? Sehingga saya berkata sama Tuhan, kalau Tuhan bawa saya ke sini, saya bukan soal cari nyaman atau tidak nyamannya. Saya mau lihat lebih jauh dari itu. Saya mau lihat lebih besar dari itu. Karena kalau saya cuma lihat itu, saya dapat itu. Saya yakin saya dapat itu. Tapi kalau ini bukan yang Tuhan sediakan, saya nggak mau. Saya mau lihat lebih jauh dari itu. Dan saya mau lihat seperti apa yang Tuhan lihat. Dan bagian yang ketiga yang menarik adalah di dalam ayat ini dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ada kata keturunanmu untuk selama-lamanya. Kepada keturunanmu. Lalu Roh Kudus bicara sama saya, setiap mimpi dan visi bukan hanya berurusan dengan si pemimpi, oke? Tetapi berurusan kepada generasi selanjutnya yang akan meneruskan dan mengerjakan lebih besar dari apa si pemimpi itu bisa lihat. Sehingga Roh Kudus ajarkan bahwa ketika menjadi orang tua, mimpi kita adalah tumpuan kaki untuk anak-anak kita bertumbuh. Sehingga apa yang kita lihat itu akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Dan saya berkata, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasihkan Singapura, Southeast Asia pada kami, saya melihat, saya bayangkan anak cucu kita yang akan meneruskannya. Saya nggak tahu sampai berapa lama kita bisa mengerjakan visi ini, tapi bagi saya akan terobos, begitu dilepas dan disuruh maju, babat alas, buka, hajar, dengan senang hati, ya kerjakan. Dan ini menjadi sebuah kekuatan ketika saya baca ayat ini, saya ingat bahwa ini bukan untuk saya. Tapi satu hari nanti, anak-anak kita akan meneruskan semua mimpi ini. Dan kita semua bertumbuh di dalam mimpi, bukan? Ketika saya berkata, Tuhan terima kasih buat Southeast Asia yang Tuhan percayakan kepada saya dan regional. Dan hari ini semua tentu ini menjadi milik sinode, bukan milik Sumatera saja. Lalu Tuhan kasihkan sadar, kamu ingat ya, bahwa bapak-bapak rohani kita, ketika Pastor Philip berkata, Asia for Jesus. Pernah bayangkan gak Asia itu sebesar apa? Dan begitu luar biasanya visi itu. Tapi ingat ya, bahwa anak-anaknya akan naik bertumbuh dan meraih mimpi itu. Makanya ketika Southeast Asia di launching, sebenarnya ini bukan sesuatu yang wow, saudara, masih ada sesuatu yang lebih besar, yaitu Asia. Tapi waktu anak-anak bertumbuh menjadi besar, mereka mulai melihat dan mengambil bagian-bagian itu. Jadi anak-anak itu bertumbuh di dalam mimpi bapaknya. Kamu lihat tanah ini semua, dan ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu selama-lamanya. Saya bayangkan satu hari nanti keturunan kita, waktu ngobrol kumpul ternyata ada, anak saya sedang di Myanmar, di sana perusahaannya berkembang, lalu dia ngerjakan ini, ada di Filipina, ada di sini. Anak-anak kita semuanya. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa yang Tuhan ajarkan dan saya lihat untuk Singapura? Yang pertama adalah Singapura adalah pintu strategis untuk Southeast Asia. Dan semua berkata, oh ya saya tahu Singapura strategis, negaranya maju, perekonomiannya, kekuatan keuangannya, mata uangnya dengan kita. Yes, kita tahu Singapura ini maju. Tapi waktu saya di sana, Tuhan kayak bawa saya untuk merenung, bukan seperti itu lihatnya, tapi ini yang Tuhan sediakan. Nah, Singapura dengan luas 724 km itu separohnya Pulau Batam. Jadi Batam itu 1.500. Nah, Singapura ini 724 km persegi dengan penduduk 5,5 juta kurang lebih.
61-nya Singaporean, 61%-nya itu Singapura, dan 39-nya itu pendatang. Dari 61% orang Singapura itu pun sebagian adalah pendatang yang sudah menetap dan menjadi Singapura. Oke, jadi 61 Singaporean itu sebagian juga sebenarnya adalah pendatang yang sudah menjadi penduduk Singapura dan melepas dia punya kependudukan di negara lain. Nah, jadi di sebuah pulau yang kecil 724 km persegi diisi 5,5 juta orang yang 40%-nya adalah pendatang. Artinya kalau ketemu dengan 10 orang, maka 4 itu adalah pendatang, bukan orang Singapura. Nah, waktu Tuhan bawa saya untuk berpikir ke sana, Tuhan kasih tahu, bukankah ini sebuah negara yang sangat strategis untuk kamu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Kotanya kecil, dia negara pulau, negara kota di pulau yang kecil, dan 10 orang Anda berinteraksi, Anda akan ketemu dengan 4 foreigner, dengan 4 orang asing. Dan di antara orang asing itu Anda bisa ketemu orang Indonesia, Anda bisa ketemu dengan orang China, Anda bisa ketemu dengan orang Filipina, yang kalau hari Minggu katanya banyak sekali di Lucky Plaza itu ya, semua orang-orang Filipina ada di situ. Anda bisa ketemu dengan bangsa-bangsa. Anda bisa berkatakan, oh di kota lain juga ada si orang ini. Iya, tetapi kalau Anda lihat situasinya dengan luas segitu, dengan sepadat itu, maka Anda akan dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang itu. Kemudian saya ketemu dengan satu jemaat yang akan diberkati pernikahannya di Medan. Dia sekarang sudah kerja di Singapura. Lalu kita ngobrol, saya berkata, oh ya kamu kerjanya gimana? Oh saya bagian IT. Ya, jadi gimana teman-temanmu semua orang-orang Indonesia dong di sekitarmu? Enggak kok, dia bilang. Oh iya, jadi gimana? Waktu dia berkata, teman kerja saya Myanmar. Waktu dia bilang Myanmar gitu, hati saya langsung wah berbunga-bunga. Langsung saya tanya sama, jadi kamu ngobrol sama orang Myanmar gimana? Kamu kumpul-kumpul juga sama mereka. Saya kepengen cari tahu dan di mana saya ketemu Myanmar di Medan. Dengan pergaulan yang sehari-hari. Dan waktu saya dengar dia, terus dia cerita, oh iya kita ngobrol kok, lalu kebudayaan mereka selesai kerja mereka akan kumpul, dan waktu kumpul itu mereka akan minum. Dia ceritakan, dan saya, wah Myanmar, oh kemana, itu kan kota yang kita pernah, negara yang kita pernah kunjungi, dan sejak hari di mana kita pergi, saya nangis di Myanmar, saya berdoa untuk Myanmar pada waktu Pastor Philip mengadakan KKR di situ, di lapangan. Dan saya bilang satu hari nanti tim saya akan ada di sini. Akan ada gereja Mawar Sharon yang kuat, yang membesar dan betul-betul bawa dampak bagi sebuah negara. Dan saya tahu ini waktunya untuk kita melihat hal yang sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu ada satu orang datang ketika mereka mendengar soal visi dan mimpi ini, mereka bilang, Pastor Moro, wow nanti kalau Pastor Moro sudah tinggal di situ, lalu kemudian bisa berbahasa Inggris, lalu berkhotbah dalam bahasa Inggris. Dan dia berkata, wah nanti jadi gereja inilah ya Singapura ya, menjangkau orang-orang Singapura. Pada waktu dia ngomong begitu, saya memberikan sebuah jawaban yang saya rasa kayak kalau orang dengar secara mungkin tidak dalam konteksnya, mereka anggap ini akan sombong sekali. Tapi saya sharekan di sini karena ini rumah dan bapak-bapak rohani akan meneguhkannya. Beda dengan waktu Yusuf mimpi dan menceritakan mimpinya, orang tuanya tidak ada di situ untuk meneguhkannya, sehingga semua merasa itu musuh dan bahaya orang ini. Nah, waktu ditanya begitu, saya tiba-tiba langsung menjawab, saya bilang ini, kalau saya sudah bisa berbahasa Inggris dan saya berkhotbah dalam bahasa Inggris, saya bilang gini, ya terlalu kecil lah kalau cuma gerejanya untuk Singapura. Saya bilang gitu saudara. Karena dalam benak saya tiba-tiba saya bilang, kalau saya bisa berbahasa Inggris dan berkhotbah bahasa Inggris, maka bukan Singapura aja, saya bilang dunia akan terbuka. Karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Dan kamu bisa kemana-mana, tiba-tiba saya langsung kebayang, kita ada gereja Mawar Sharon di Filipina, gereja Mawar Sharon di India. Karena mereka juga yang tentunya berbahasa Inggris dengan baik. Saya langsung mikirkan bangsa-bangsa, saya bilang, oke Tuhan, ya apa yang Anda lihat, apakah seperti yang Tuhan lihat? Makanya saya bilang tadi, kalau cuma mau pilih nyamannya, pilih wah enak ya pastor ya, ke Singapura ya, mereka oke. Tapi Tuhan bicara, Moro kamu ke sana bukan untuk cari itu. Bukan itu tujuannya.
kamu ada di sebuah negara yang menjadi sangat strategis untuk kamu bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa. Dan poin berikutnya adalah Singapura, saya tulis di situ, gerbang Indonesia, atau di sini saya bilang Gereja Mawar Sharon bagi bangsa-bangsa. Orang bisa bilang, loh kok gerbang Indonesianya kok ada di Singapura, kan kamu bisa aja dari sini langsung ke bangsa-bangsa. Bisa saudara-saudara, tapi waktu saya renungkan itu Tuhan kasih tahu, Tuhan ingatkan saya, Moro, waktu kamu pergi ke Medan, merintis Gereja Mawar Sharon di sana, tim kita semuanya datang dari Jawa pada awalnya. Dan sekian belas tahun kita bersama di Sumatera, saya bersyukur sama Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus membawa kita semua, terutama rekan-rekan yang ada di Medan, hari ini sudah 12-13 tahun bersama, bukan lagi memikirkan Medan, tetapi memikirkan seluruh Sumatera. Makanya hari ini tim kita dan sebagian besar pastor dan tim yang kita kirim ke seluruh Sumatera adalah orang Medan. Dan orang semua kaget, orang Medan bertobat, orang Chinese Medan bertobat, terima Tuhan aja itu sudah pikul salib, apalagi menyerahkan hidup dan diutus pergi ke seluruh Sumatera. Dan Tuhan berkata, Moro, ketika kamu nanti ada di Singapura, ini akan jadi base di mana orang-orang Indonesia, karena Pastor Philip tadi katakan tahun pertama kita akan garap orang Indonesia, tapi tahun berikutnya kita akan berbicara tentang International Church. Jadi membangun gereja Mawar Sharon Internasional. Dan kita akan ubah banyak hal di sana, terutama bahasa tentunya. Lalu Pastor Philip tadi juga sampaikan bahwa ini kita akan garap orang Indonesianya. Nah, saya berpikir kemana-mana kita akan aman dan nyaman ketika berkumpul dengan orang yang sama-sama perantau, sama-sama daerahnya gitu ya, negaranya. Wah, ketemu orang Indonesia, wah senang. Lalu kumpul sama orang Indonesia, lalu ceritanya tentang Indonesia, liburannya pulang ngomong soal Indonesia, dan ketika balik lagi bawa pecel, bawa semua menu itu, dan ketika kumpul makanan Indonesia. Dan tapi saya bisa bayangkan ketika ada di Gereja Mawar Sharon Singapura, yang sudah jelas visinya diletakkan oleh Pastor Philip bahwa ini gereja internasional, maka saya bisa bayangkan sekalipun komunitasnya adalah komunitas orang Indonesia, tapi hatinya mulai cinta terhadap Singapura, hatinya cinta terhadap orang Myanmar, hatinya cinta terhadap orang Filipina, karena di Connect Group mereka ada orang Filipina, di Connect Group mereka ada orang Indianya, di Connect Group mereka ada orang Pakistannya, di cell group mereka ada orang China-nya, di cell group mereka ada orang yang berbagai macam suku dan bangsa. Dan Tuhan kasih tahu saya langsung berpikir, sebagian mereka yang sekolah atau kerja di sana, setelah selesai mereka akan kembali ke Indonesia. Sebagian mereka akan stay di sana, dan sebagian mereka akan diutus pergi ke bangsa-bangsa. Saya langsung bayangkan ketika orang Indonesia diutus pergi ke Filipina melalui Gereja Mawar Sharon Singapura misalnya, atau diutus pergi ke India, atau diutus pergi ke Thailand misalnya dari Singapura. Mereka sudah dilatih di Singapura untuk mencintai orang-orang yang beda bangsa. Dan pada waktu mereka pergi ke Filipina, mereka bukan hanya mengumpulkan orang Indonesia, tapi orang Indonesia pergi untuk menjangkau orang lokal, untuk melihat orang-orang lokal negara demi negara. Dan kita berdoa sampai seluruh Southeast Asia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, akan diadakan Connect Group perdana tanggal 21 April hari Jumat jam 8 malam. Anda bisa berikan informasi ini. Nanti tentunya juga akan ada di Instagram, tapi Anda bisa sampaikan. Kita akan ada Connect Group, jadi pertama kali kita kumpul pada tanggal 21 April, hari Jumat, jam 8 malam. Ya, alamatnya Anda bisa lihat di situ. Oke, dan semua pertanyaan ataupun informasi, Pastor, saya mau kirim anak saya sekolah tahun ini. Pastor, saya akan move ke sana karena pekerjaan menugaskan saya ada di sana. Untuk menyambung komunikasi dan perkenalan kita lebih lanjut, maka Anda bisa mengirimkan info, keluarkan emailnya, yaitu singapore@gms.or.id.
Jadi sampaikan semua informasi, pastor keluarga saya ada di sana, pastor ada jemaat gereja Mawar Sharon misalnya dari Manado, ada gereja Mawar Sharon dari Bali yang sudah move ke sana, termasuk di Batam ya. Kalau Anda dapat informasinya berikan kepada kami akan follow up. Karena Batam juga akan support Singapura karena dia paling dekat dengan gereja Mawar Sharon Singapura. Anda bisa sampaikan atau pertanyaan, pastor nanti kalau ada yang begini kami hubungi, Anda bisa email ke sini. Karena email ini akan dikerjakan oleh saya dan sekretaris regional saya dan juga oleh staf yang ditunjuk dari Sinode Mawar Sharon Pusat. Akan mengelola semua data dan kami akan menggarapnya. Dan sungguh-sungguh berharap semua ini akan dapat support dari Anda, baik termasuk doa, ataupun Anda yang mau kirim anak sekolah, ataupun merancangkan kerja, atau mungkin akan pindah ke sana. Tapi yang istimewa adalah ketika anak Anda pergi sekolah ke sana, Anda tidak lagi berkata hanya mendapat pendidikan yang baik, tapi Anda akan berkata, kamu pergi ke sana, karena gereja kita sedang membangun visi internasional, kamu pergi ke sana sekolah, tapi bangun gereja kita di sana, sampai seluruh Southeast Asia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, God bless you. Pastor Philip. Saya ingin untuk kedua slide tadi dimunculkan lagi yang alamat dulu. Anda bisa ambil cellphone Anda kalau Anda mau bagikan ini, khususnya untuk keluarga kenalan Handai Taulan di Singapura. Jangan miss, jangan kelewatan connecting time dengan Pastor Moro. 21 April tahun 21 April bulan 2 bulan lagi. Ini bulan apa nih? Bulan depan. Ya. Di hari Jumat pukul 8 karena agak telat karena Singapura pulang kerja jam sekian. Alamatnya Anda bisa ambil cellphone, difoto kalau perlu. Nanti toh muncul di sosial media, saya mengalah dulu, minggir dulu, silakan difoto-foto. Iya, oke. Nah, nanti toh akan muncul di sosial media, baik saya secara pribadi, gereja maupun Pastor Moro. Anda pastikan, dan ini akan diadakan di tempat teman saya Pastor Mark pernah ke sini. Beliau adalah gembala Assembly of God, Grace Assembly of God di Singapura. Gereja yang ribuan orang pula mau membantu kami. Beliau sendiri sudah banyak kita bantu. Dalam arti membawa gerejanya bergerak di dalam penginjilan dan pemuritan. Kali ini beliau mau menolong kami. Luar biasa, jadi kita nggak perlu merantau, sudah ada sebuah tempat yang dipinjami di gereja itu. Singapura itu semuanya serba legal. Jadi nggak bisa sembarang ketemuan gereja di mana, nggak gampang. Ya, ada peraturannya. Jadi dengan adanya naungan gedung seperti itu, mempermudah buat kita. Nah, segala pertanyaan, apapun bagaimana kami bisa membantu Anda, atau bagaimana Anda bisa membantu kami, akan ada di email ini lagi. Munculkan sekarang yang emailnya di foto, silakan. Ya, silakan ambil itunya, kameranya, foto sambil saya begini. Atau begini. Anda diberkati Tuhan, amin. Miliki mimpi di dalam Tuhan. Jangan jadi orang biasa. Miliki mimpi bangsa-bangsa. Dan ini tanah perjanjian, karena Mawar Sharon seolah-olah sekarang ini dibawa Tuhan di zaman Yosua. Menyeberangi sungai Yordan. Jangan puas di sebelah barat sungai Yordan, tapi harus masuk dan mulai merebut tanah Kanaan. Ini bukan program, ini sebuah iman. Sebuah urapan, saya harap Bapak Ibu semuanya ketularan. Kalau gereja Anda dibawa ke sana, hidup Anda pasti juga akan ketarik ke atas. Sebab seorang guru pasti membuat muridnya meniru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pedangnya bermata dua. Tidak pernah yang Tuhan urap itu program gereja. Karena gereja kita atau gereja bukanlah untuk gini, visi gereja bukanlah jemaat bagi gereja itu. Tapi gereja bagi jemaat itu. Kalau gereja begitu, pasti Anda juga akan diurapi Tuhan demikian. Pedang itu bermata dua. Yang Tuhan ingin urapi itu jemaatnya. Kalau ada program seperti ini, berarti ini kesempatan kita bermitra. Kalau kemarin dulu, Before 30 dibagikan, bayangkan saudara tadi Anda lihat begitu, saya yakin ada sukacita di dalam batin Anda. Itu pemberian Anda loh, anak-anak Ambon seperti demikian rupa. Sekarang gilirannya, mari kita doakan, mari kita beritahu. Connecting time akan ada di situ, bukan gereja pertama di Singapura, sudah ada gereja Indonesia.
Tapi kita bukan datang ke situ untuk membuat gereja Indonesia. Tetapi untuk memberi visi yang lebih tinggi bagi bangsa kita. Bahwa bangsa kita misionaris. Amin Bapak Ibu Saudara. Southeast Asia atau Asia Tenggara. Nah, saya mau memberikan kepada Anda beberapa pesan-pesan lagi yang ini relevan buat kehidupan pribadi. Saya sebut saja tanah perjanjian setiap kita. Kembali ke ayat yang dibuka tadi oleh Pastor Moro, saya tambahkan beberapa ayat dengan sebelum dan sesudah. Kita buka Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Saya yang bacakan biar cepat. Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Tadi ayat emasnya di ayat 15. Saya baca dari ayat sebelumnya. Saya jelaskan gimana kita semua bisa punya iman dan urapan seperti ini. Kalau gereja kita sudah ke sana, semua kita harus menyusul ke situ. Gak pernah yang disuruh Tuhan masuk ke tanah Kanaan itu Musa atau Yosua. Tapi Musa Yosua hanya memimpin umat jutaan orang untuk masuk bersama ke sana. Dan sementara mereka belum masuk, sandal mereka pun tidak pernah rusak. Gigi mereka tidak ada yang bolong. Mereka dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menuntun setiap kita ketika memasuki visi yang baru, apalagi yang begitu berani, ada sesuatu urapan ilahi. Tangkaplah. Oh, God is so wonderful. It's so hard to describe God and what He does. For God can only be revealed, not taught. Ini mulai sedikit-sedikit ke MS Singapura berbahasa Inggris. Berarti saya harus khotbah di seluruh dunia. Karena Inggris gak milik Singapura, tapi seluruh bangsa-bangsa. Tuhan itu susah untuk dijelaskan. Mau dijelaskan gimana? Dia begitu besar. Tuhan hanya bisa diwahyukan, dinyatakan. Itulah sebabnya tangkap. Tangkap, jangan hanya catat, tangkap isi hati Tuhan. Ini iman, ini urapan. Katakan kepada dirimu sendiri, ini iman, ini urapan. Oh lebih keras lagi, 1, 2, 3, ini iman, ini urapan. Amin. Siapa di sini mau dipromosikan Tuhan? Oh Anda tidak dipanggil Tuhan jadi ayam, Anda dipanggil Tuhan jadi Raja Wali. Ini kan klise sekali, tapi ada artinya. Untuk Anda bisa menjadi Raja Wali rohani, Anda harus bermimpi. Mimpi Anda harus tinggi. Mimpi Anda harus tinggi. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana Abraham tepatnya, bagaimana dia beriman, bagaimana dia diurapi. Ayat 14 sampai 18 saya bacakan dulu. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat dan utara dan selatan, yang dibacakan tadi oleh Pastor Moro di ayat 15 khususnya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. All the land that you see I shall give to you and to your offspring forever. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Mari sekarang kita telusuri ayat-ayat ini. Mari bersama dengan saya, jangan ketinggalan. Di ayat 14 dikatakan, setelah Lot berpisah, garis bawahi. Tanah perjanjian setiap kita seringkali dimulai tidak cukup mulus. Ada sebuah background story sebelum Abraham pindah ke Kanaan. Ketika dia baru masuk di perbatasan, Lot berpisah dengan dia. God will send to you, Tuhan akan mengirim kepadamu sebuah musim pergeseran ilahi sebelum Tuhan melepaskan perkara besar dalam kehidupan kita. There will be a shifting season before He unlocks great and mighty things in our lives. Akan ada itu. Pergeseran ilahi maksudnya apa? Shifting season. Ada sesuatu yang digeser dulu. Supaya janjinya digenapi dalam diri seorang Abraham. Allah harus memisahkan dia dengan Lot terlebih dahulu. Ada Lot-Lotmu yang cukup alot-alot itu. Yang harus disisihkan dan disingkirkan. Mungkin sebagian Anda mengalami pergeseran pertemanan atau friendship, pergeseran teman.
Ada teman-teman yang akan menarikmu ke bawah. Pepatah mengatakan teman atau persahabatan itu seperti lift yang bisa membawamu ke atas atau underground atau ke bawah. Jadi kalau hari ini Anda difitnah, Anda dijauhi, dikatai fanatik, munafik segalanya, it's okay. Tuhan sedang membebaskan Anda dari perkawanan ayam. Allah sedang menggabungkan Anda dengan perkawanan elang. Bergabunglah dengan divine connection. Dengan koneksi ilahi. Saya senang sekali hari ini. Beberapa jemaat langsung datang tadi temui Pastor Moro. Nanti kebaktian ini selesai. Saya minta Pastor Moro akan pasang badan di luar di bawah sana. Jadi makannya bisa agak terlambat hari ini. Datangi. Pastor Moro saya punya teman gini. Oke, email nanti. Pastor Moro datangi nanti. Datangin. Ya, Anda memang harus melihat lebih jeli karena Pastor Moro kecil sekali. Kalau saya kelihatan langsung di atas kepala kita ya gitu, Pastor Moro mana? Anda harus mencari. Alkitab mengatakan carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah kalau perlu. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Dengar baik-baik. Visi. Menaburkan visi di hati. Carilah visioner. Janganlah kita itu menjadi cook setara dengan orang-orang yang tidak percaya. Go get yourself around believers and you shall believe. Amin Bapak Ibu Saudara. Digeser dulu lotnya. Beberapa orang mengalami pergeseran aktivitas, hobi, kegiatan yang Tuhan tidak berkenan. Harus ada masuk masa penampian. Yang penting jangan sampai Anda yang ditampi. Biarkan hal lain yang tertampi. Dan jangan sampai orang lain, tapi kalau terjadi, jangan frustrasi. Kalau Anda ditinggalkan, asal bukan karena dosa Anda disalah mengerti, asal bukan karena Anda sok suci. Kalau Anda diperlakukan tidak adil, demikian rupa, tidak dipahami, tidak dipuji, it's okay. Tuhan sedang membebaskanmu dari kawanan ayam, sebab engkau adalah Raja Wali. I don't mind. Saya tidak keberatan ditinggal ayam. Benar. Some things and some matters in our lives, they're just chicken. It's okay. God knows where I belong. Tuhan tahu saya seharusnya berada di kemah mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Shifting season yang berikutnya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan, garis bawahi, berfirmanlah Tuhan, setelah masa-masa pergeseran akan muncul masa mendengarkan suara Allah. Dan Allah pasti akan memberitahu kepada Anda ketika hati Anda semakin jernih. Ketika Anda mengalami pergeseran ilahi. Sesuatu digeser dari hidupmu supaya memberi ruang kepada Roh Kudus di dalammu. Anda pasti dengan jernih bisa mendengarkan. I will do something amazing in your life. Sebab Tuhan itu tidak pernah berbicara ke bawah. Tuhan tidak pernah, He will never speak you down. Dia tidak akan pernah berbicara ke bawah. Dia selalu mengangkat kita karena love always lifts us up. Karena kasih selalu mengangkatku seperti sebuah lagu hymn yang bagus sekali. Love lifted me. Setiap kali Tuhan bicara kepada kita, ini tandanya hati kita membara. Kalau nggak percaya, tanya dua muridnya yang berjalan ke Emmaus, tidak melihat rupa Yesus. Karena rupanya berubah-ubah dalam tubuh kemuliaannya. Tapi mereka berkata ketika dia lenyap dari hadapan mereka. Bukankah ketika dia bicara dengan kita, hati kita berkobar-kobar? Kalau hari ini kenapa kita tidak mengalami semangat, ada yang suam-suam kuku? Karena udah lama engkau tidak mendengar suara Tuhanmu. Kenapa tidak mendengar suara Tuhanmu? Terlalu banyak lot yang alot di hidupmu. Bersihkan itu. Anda tidak usah berusaha, Anda akan mendengar suaranya berkata, I will do something amazing for you. And I will use you. Aku akan memakaimu, memakai keturunanmu. Dan ketika Anda berbicara kepada anak-anak Anda tidak berbicara kata-kata hampa. Anak-anak Anda pun akan membara untuk hidup mereka, padahal tadinya keluarga ini suam-suam kuku. Ketika Anda bicara, ada kuasa karena yang Anda bicarakan, apa yang Anda dengar langsung dari Allah. Anak-anak Anda akan hatinya tergugah. Mereka yang tadinya narkoba berubah dan berkata, aku mau menjadi hamba Allah. Mereka yang tadinya hidupnya begitu-begituan, sekarang berkata, hidupku penuh dengan makna. Bahkan Anda tidak perlu mengubah keluarga Anda. Allah akan mengubahnya melalui Anda. Tapi source atau sumbernya menentukan. Anda dengarkan Lot atau dengarkan Tuhanmu.
Lalu kemudian kata berikutnya bagus sekali. Setelah berfirmanlah Tuhan kepada Abram, lihat, pandanglah sekelilingmu, garis bawahi. Apa maksudnya pandanglah sekelilingmu? Pasang mata iman untuk melihat segala berkat yang harusnya milik Anda. Untuk melihat setiap kesempatan yang terhilang, yang terlewatkan di masa lalu Anda. Harus ada sebuah perasaan tidak terima secara ilahi. Harus ada rasa haus dan lapar secara rohani. Sebab Allah tidak akan membawa kita ke tanah perjanjian kalau kita tidak menginginkannya. Inilah satu-satunya mengingini yang bukan dosa, jangan mengingini itu dan ini. Ini satu-satunya mengingini yang diperbolehkan, inginkanlah tanah perjanjian. Apa yang kujanjikan dalam hidupmu, covet that, inginkan itu. Banyak orang hari ini sudah hidup sebagai zombie, hidup tapi sudah mati, tidak ada keinginan. Tidak punya passion atau gairah ilahi. Tuhan mau menghidupkan itu dalam diri Anda. Hari ini ketika Pastor Moro tadi menyampaikan firman-nya. Anda harusnya berkata, wow, I'm an achiever tuh. Dengan Yesus aku pasti akan bisa. Saya ingat Pastor Moro datang ke Ungaran tahun 93 bawa Center dan Coca-Cola. Hari yang sama kita datang, saya juga datang ke sana. Lucu sekali, anak desa dari Jambi. Datang ke Ungaran, bawa Center, kiranya nggak ada listrik di sana. Bawa Coca-Cola katanya, karena dia takutnya di sana nggak ada soft drink atau minuman yang dia suka. Baru lewat pakai travel, pakai bus, belasan puluhan jam dari Sumatera untuk pergi ke Jawa Tengah. Lewat pertama masuk kota tersebut, ada pabrik Coca-Cola di situ. Sekarang Tuhan memberinya visi untuk Southeast Asia. If He can, you can. Anda mungkin punya sebuah depot, nggak apa-apa. Tapi jangan imanmu untuk depot, setiamu untuk depot. Imanmu harus lebih dari depot. Anda bukan dipanggil untuk jadi ayam. Bukan berarti yang depot itu ayam, enggak, ada memang depot ayam. You should dream. Ada satu hal yang mungkin kita enggak bisa kasih, mungkin akun di bank, kita enggak bisa kasih harta dunia. Satu hal yang anak saya tidak akan pernah dapatkan dari saya adalah roh pesimis. Kalau saya tidak bisa wariskan apa-apa, tangan saya putus, kaki saya putul, saya masih tetap menjadi pemimpi, saya akan turunkan mimpi saya ke anak saya yang raih. Don't be dreamless. Then for then you will curse your descendants. Jangan menjadi orang yang tidak punya mimpi, karena dengan demikian Anda mengutuki keturunanmu sendiri. Don't be dreamless. Dream. Bermimpi. If that's the only thing you have, dream. And of all dreams you should dream His dreams. Gimana tuh ngomongnya? Bermimpilah. Jangan tanpa mimpi. Bermimpilah tinggi-tinggi dan dari semua mimpi yang patut kau mimpikan, mimpikanlah mimpinya. Southeast Asia for Jesus. Mimpi saya jauh lebih besar. Pastor Moro, mimpi saya adalah Asia for Jesus. You go south and east. Anak rohaniku, aku turunkan ke situ. Asia, dia Southeast Asia. Lebih lampaui saya. Karena guru kencing berdiri. Lanjutkan sendiri. Anak kita harus melebihi kita, rohani maupun kandung. Satu hal yang kita miliki, tak pernah mati, bermimpi. Siapa di sini rohaninya mati? Anda tidak sadari, yang mati bukan Anda. Anda bisa mati di level Anda bunuh, murder di bawah. For nothing kills our children more than our dreamlessness. Tidak ada yang lebih membunuh anak-anak kita daripada kondisi hati kita yang sudah tidak bermimpi apa-apa lagi. Kematian rohani itu bahaya. It's death here, it's murder down there. Kematian di sini, pembunuhan di bawah. Amin. Hati-hati. Mari kita sama-sama bermimpi. Ya, lanjut lagi. Nah, pandanglah sekelilingmu itu, pasang mata iman untuk melihat setiap kesempatan dan berkat yang hilang. Ada divine dissatisfaction. Lanjutnya,
Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Garis bawahi, lihatlah dari tempat engkau berdiri. Pastor Muru memberi pengertian harus melihat dari hadirat Tuhan. Karena itu sebelum Anda membuat keputusan bisnis, sebelum Anda membuat keputusan untuk pasangan Anda, untuk percintaan, untuk hidup cinta Anda. Sebelum Anda membuatkan keputusan apa-apa, pastikan Anda masuk hadirat Allah. Saya biasakan pergi ke bukit doa. Bukan karena tempatnya lebih tinggi secara fisik, tapi secara rohani tempat itu tempat untuk mencari Tuhan. Tapi kalau saya tidak bisa ke situ, saya pastikan saya berdoa di rumah dulu. Anything that I shall decide today. Apapun yang saya putuskan hari ini, I will decide through the presence of God. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jangan lihat dari sembarang tempat. Any other place is lowly place. Tempat apapun juga tempat lebih rendah. Apapun yang kuputuskan untuk anak saya, untuk bisnis saya, untuk hidup saya, untuk pelayanan saya. Anything apapun juga saya selalu putuskan di dalam dan melalui hadirat Allah. Karena dengan demikian, saya akan memutuskan dari tempat ketinggian. Itu maksudnya. Lalu gak hanya itu ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lihat itu, negeri yang kau lihat. Sebab ketika Anda dalam hadirat Tuhan, Anda pasti melihat sesuatu yang belum Anda lihat sebelumnya. Makanya Tuhan tanya sama dia, apa yang kau lihat? Ingat Tuhan ngomong apa sama murid-muridnya? Apa yang kau dengar? Menurut kamu siapa aku? Engkau Elia, engkau Elisa, Yeremia dan salah satu nabi itu. Lalu Tuhan menoleh ke Petrus dan berkata, menurut kamu aku siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapakku lah yang membisikkannya. Tuhan sering tanya gini, what do you see? What do you hear? Ketika kita ditanya sama Tuhan, kamu lihat apa? Kalau kita melihatnya dari dalam hadirat Allah, Bapa akan menunjukkan kepada kita apa yang menjadi hak milik kita. Tahukah kita? Tahukah Anda bahwa kita adalah ahli waris? Hanya orang yang mencari hadirat Allah, masuk hadirat Allah, sebelum segala keputusannya, yang bisa tahu yang bisa tahu dengan jelas dan jernih apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Apa yang kau lihat? What do you see? Abraham bisa membedakan yang mana yang Tuhan janjikan, yang mana yang bukan. Yang mana bagiannya, yang mana di luar porsinya. Saya berdoa tahun ini, tahun 2017 seterusnya. Setiap jemaat di sini mata rohaninya diterangi. Nggak cuma ikut Tuhan, tapi Anda tahu apa yang menjadi bagianmu di hidup ini. Sehingga kita tidak saling iri seperti Kain. Aduh, aku kepingin seperti pastor ini, atau aku kepingin seperti pengusaha itu. Orang yang selalu mengingini orang lain punya, orang yang selalu iri hati adalah orang yang tidak pernah mendengar sendiri apa yang menjadi hak miliknya. Sebab kalau Anda diberitahu Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi milikmu, engkau akan puas dan berkata, sungguh tanahku permai, undian jatuh bagiku di tanah yang paling hijau. Anda tidak akan mengingini. Sifat seorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan adalah orang itu suka membandingkan dirinya dengan orang lain dan orang lain dengan dirinya. For he or she never hears about himself in the first place. Karena dia tidak pernah mendengar apa-apa tentang dirinya, makanya dia suka membandingkan dan mencari statusnya pada barang, pada orang lain, dan pada apa kata dunia tentang dirinya. Saya berdoa agar mata rohani Anda diterangi. Tahun ini bisa mengerti, Tuhan bisa mengerti apa yang menjadi bagian Anda yang Tuhan janjikan. Lompat ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Kalau Tuhan berkata bersiap, berarti ada sesuatu yang baru. Dikatakan di sana, garis bawahi, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Bapak ibu saudara, tahukah bahwa Abraham disuruh pergi ke sebuah tempat yang dia tidak pernah ke sana sebelumnya. Dari ayat ini, ayat 17, kita diberitahu bagaimana berjalan masuk tanah perjanjian kita masing-masing. Yang pasti jangan takut menjalani apa yang belum pernah Anda alami. Karena Allah menyertai. Ya Tuhan, aku mau masuk tanah perjanjian-Mu. Aku mau lihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupku. Lalu Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Yang keluar dari zona nyaman kita. Janda Sarfat itu disuruh masakkan satu-satunya tepung sisa lalu dia dan anaknya makan lalu mati, meninggal dunia. Hari itu mungkin dia klaim sama Tuhan di pintu gerbang. Masa engkau tidak mengasihani seorang yang sebandang kara seperti saya dengan anak yang sebentar lagi mati karena kelaparan.
tunjukkan kuasamu. Genapi janjimu bahwa engkau adalah suami bagi yang tidak bersuami, ayah bagi yang tidak berayah. Kau tidak pernah meninggalkan orang yang papa dan sebatang kara. Show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu. Lalu tiba-tiba datanglah Elisa, satu-satunya tepung zona nyamanmu itu, masakkan untuk aku makan. Setelah itu minyakmu tak akan pernah berhenti mengalir. Dan dia berkata, I've never done this before. Aku tidak pernah memberi demikian rupa hingga menyakitkan. Aku tidak pernah meresikokan bahkan menaruh nyawaku dalam pertaruhan. Tapi karena Tuhan yang menyuruhnya lewat nabinya. Dia berkata, I will do it. Aku akan lakukan. Dia melalui jalan yang tidak pernah dia tempuh. Dan dia tidak pernah kembali ke jalan itu. Karena minyaknya tak pernah berhenti mengalir. Dia tidak perlu jual satu-satunya anaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong sama Abraham, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, jangan menoleh ke belakang. Jangan takut kalau aku membawamu ke sesuatu atau suruhmu melakukan sesuatu yang belum pernah kau alami sebelumnya. Karena seringkali dalih manusia adalah, aku belum pernah. So what kalau belum pernah, kalau Tuhan suruh jalan. Ada banyak hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Asal itu bukan dosa, asal itu diperintahkan Allah, apalagi ditulis dalam firman Tuhan. Contohnya memberi, mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Aku belum pernah. Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu untuk pertama kali? Semakin tua, semakin jarang bukan? Siap-siap ya kalau Anda masuk dalam tanah perjanjian. Tahun ini Tuhan akan bawa penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Siap-siap Tuhan suruh Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Tapi ketika Anda menjalani itu, Anda lihat kuasanya. Amin. Lalu berikutnya ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya. Wow, garis bawahi memindahkan kemahnya. Ada sebuah moral di balik kalimat ini, bahwa tak akan terjadi apa-apa sebelum kita mulai melangkah. Mau bilang janji apa kek, gak ada gunanya. Sampai Abram melangkah, karena itu dia tahu dia harus pindahkan kemahnya. Tuhan mau janji apa dalam hidupmu? Nothing will happen until you step out in faith. Tuhan mau ngomong apa aja dalam hidupmu, tak akan terjadi apa-apa sampai Anda melangkah. Sekalipun Tuhan berkata bahwa ayah Anda akan terima Tuhan tahun ini, tidak akan terjadi apa-apa, saya garansi. Bukan karena Tuhan berdusta, karena Tuhan butuh kaki untuk menerima. Dan langkah pertama Anda mungkin ajak papa ke gereja. Langkah Anda pertama mungkin pada mama adalah mendoakannya, mah bisa doakan enggak? Abraham, bapak iman, sangat mengerti bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Karena itu dia pindahkan kemahnya. Langsung ke Kanaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenalilah, inilah cara jalan masuk ke tanah perjanjian. Bukan pakai sepatu merek apa, tapi pakai iman merek apa. Saya sekarang lagi ajarkan kepada Anda merek-merek iman ini. Pakailah. Lalu berikutnya ada kata-kata, dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Garis bawahi kata menetap di dekat pohon-pohon terbantin. Apa maksudnya? Pohon terbantin itu oak tree. Oak tree itu kelebihannya, ini adalah pohon yang kayunya tahan uji waktu, kuat lawan cuaca. Dari sini kita tahu untuk masuk ke tanah perjanjian, kadang-kadang perlu waktu, enggak instan. Ada waktunya Tuhan jawab langsung, ada waktunya harus menunggu. Yang pasti iman kita masuk untuk janji Tuhan harus seperti oak tree. Harus tahan uji dan tahan godaan. Kebanyakan orang seperti Abraham, tapi belum masuk ke tanah Kanaan, sudah kecewa dengan Tuhan dan kecewa dengan dirinya. Jangan lakukan itu, karena Tuhan berjanji akan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Kalau harus menunggu dan menanti, nantikan dengan iman seperti oak tree. Tahan ujian dan tahan godaan. Yang terakhir, Anda diberkati Tuhan? Lalu, ini yang paling penting. Didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Garis bawah itu, ini paling penting, double garis bawahi kalau perlu. Didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Oh, ini dia. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada tanah perjanjian. Kalau memang Musa inginnya hanya masuk ke tanah perjanjian, dia udah masuk dari dulu. Ingat enggak di Keluaran 33, judulnya Musa minta penyertaan Tuhan di padang gurun.
Tuhan bilang apa? Aku nggak suka sama bangsa ini tegar tengkuk. Jadi aku akan kirim satu asistenku, PA atau personal asistenku, salah satu malaikat besar tentunya, untuk maju di depan bangsa jutaan orang ini yang kamu pimpin masuk ke tanah yang mengalir susu dan madu. Lalu Musa berkata, tunggu dulu Tuhan. Nggak mau. Loh, Tuhan bilang kok nggak mau? Bukankah kamu mau masuk tanah perjanjian? Bukankah kamu mau terima berkat? Bukankah kamu mau minum susu dan madunya? Sungguhan loh, Israel itu susunya sampai sekarang enak sekali. Menurut saya susu paling enak di dunia itu 2, Israel dan Hokkaido. Memang enak. Susu pertama tahu nggak? Sapi perahan pertama itu untuk orang Israel, untuk orang Israel. Sisanya itu diekspor. Jadi kita nih makan remah-remah. Ya, yang pertama itu paling bergizi, itu kasih untuk dijual di dalam. Yang lainnya itu diekspor. Tapi saya yakin Musa bukan masuk ke sana karena mau mie cucu. Musa masuk ke situ bukan karena dia mau berkat. Tapi karena dia mau berjalan dengan Tuhan. Dalam kemuliaan. Karena itu dia berkata, jangan suruh kami ke sini, ke sana, dari sini ke sana atau kemana. Kecuali engkau menyertainya. Kalau engkau tidak sertai, jangan suruh kami pergi. Musa menolak untuk masuk tanah perjanjian, bahkan lebih tepatnya Musa menolak tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Kalau engkau tidak pergi dengan kami secara pribadi, suruh malaikatmu, aku nggak mau. Dari sini kita tahu yang Musa cinta adalah Tuhannya, bukan tanah perjanjiannya. Yang Musa sayang adalah pemberi berkatnya, bukan berkatnya. Hubungan dengan Tuhan lebih penting dari tanah perjanjian. Dan dari semua yang kita lakukan di Mawar Sharon, tidak boleh lupa motivasi utama. Kita mau bangun si Back Marvel kembali ke sini. Si Duarjo mau masuk ke sebuah tempat yang bisa sekali ibadah 4.000. Malang sebentar lagi harus cari gedung. Karena tahun ini selesai, gereja kita sudah hampir tembus 1.000. Sebentar lagi kita pertama kali dalam visi gereja Mawar Sharon, kita go internasional, pergi ke Singapura. Everything, all these things are glorious. But remember, selalu ingat, anything we do, baik sekarang kita misi maupun sekarang Anda kembali ke kerjaan Anda sehari-hari dan jadi saksi. Anything we do, apapun yang kita lakukan, hanya demi membangun mesbah untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kerja cari uang, besarkan anak, liburan, apapun yang kita kerjakan, lihatlah telapak tangan saya dengan 5 jarinya. Anything we do it for Him. Kita lakukan untuk Dia. Hanya itu saja. Motivasi kita menyenangkan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tangkaplah rema-rema yang hari ini Anda terima. Hari ini Anda terima rema-rema, bukan remah-remah. Bedakan saudara. Abram itu artinya biasa dari keluarga penyembah berhala. Abraham artinya bapak bangsa-bangsa. Hari ini yang Anda terima bukan remah-remah, tapi rema-rema. Anda pulang dari ayat yang ditelusuri dan presentasi daripada Pastor Moro tadi. Anda pulang, Anda praktekkan satu yang seiprit aja dari rema yang Anda terima hari ini. Anda akan melihat gunungmu akan berpindah. There is power, not only in mission, in God's word. There is mission base, ada kuasa. Bukan hanya dalam misi, tapi dalam setiap firman yang nafasnya dalam misi. Karena itu dekat dengan hati Kristus sendiri. There is power, ada kuasa. Saya berdoa agar mata pengertian Anda diterangi. Sehingga ketika Anda buka mulut dan cara pandangmu yang kau teruskan ke anak-anak dan cucumu adalah cara pandang Kristus. Bukan yang rendah, tapi yang dari ketinggian. Tell them who they really are. Jangan didiskon, beritahu mereka siapa, anak cucu Anda. Beritahu keluarga Anda mereka siapa. Mereka bukan ayam, they're not chicken, they are eagles. Mereka adalah Raja Wali. Jangan frustrasi di sini. Jangan menggerutu dan mengeluh ketika Anda berada di dalam sebuah struggling stage atau di dalam sebuah level di mana Anda bergumul, Anda susah sekarang hidupnya. Jangan menggerutu. Satu hal yang Anda jangan lakukan dalam mengeluh. Sebab sekarang di dalam level ini, Allah sedang menggeser sesuatu di hidupmu. Supaya dia bisa melepaskan, unlock, apa itu bahasa Indonesianya. Dia bisa pakai kunci masternya, buka
ada sesuatu yang lebih besar dari hidupmu, untuk hidupmu, di dalam hidupmu, dan melalui hidupmu. He is shifting something in your life. Dia sedang menggeser sesuatu secara ilahi untuk mendatangkan perkara besar dalam hidup setiap kita. Aku berdoa mata rohani setiap kita, mata elang kita, mata pengertian kita, the eyes of our understanding shall be enlightened, supaya mata pengertian kita diterangi Allah untuk bisa berdiri di sebuah ketinggian dan berkata, Lord, that is mine. Itu punyaku, bukan egois, selfish, tapi mengklaim tanah perjanjian itu. Supaya bisa berkata, Tuhan, sesuatu kesempatan yang kulewatkan di masa lalu, beriku kesempatan itu lagi. Every lost blessing retrieved. Every lost opportunity found. Setiap kesempatan yang terhilang di masa lalu ditemukan kembali. Setiap berkat yang lenyap, yang dimakan iblis, dipulihkan kembali. Bahwa aku masuk ke tanah perjanjian. Genapi janjimu atas pernikahanku. Genapi janjimu atas anak cucuku. Genapi janjimu atas pekerjaan dan keuanganku. Yes, aku salah, aku serakah, jatuh dalam hutang. I will get up. Aku akan berdiri. Sekarang ajari aku untuk berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Saya berdoa mata pengertian kita semua diterangi tahun ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, sing. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh batumu. Angkat tanganmu dan angkat suara katakan, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Mari kita katakan dengan iman, sebab engkau akan mengembang. Saya nubuatkan hidup Anda ke kanan ke kiri mengembang. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Mari kita nubuatkan hidup kita sendiri, tanah perjanjian bagi kita masing-masing. Katakan, sebab aku kan mengembang. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan. Mari nubuatkan tanah perjanjian kita masing-masing. Mari bernubuat. Aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Perhatikan saya, sebelum kita doa berkat sebentar lagi.
kita nyanyi dengan sungguh-sungguh hati. Saya tahu belum 100% ikut membuka mulutnya. Mungkin lagunya lama atau baru di telinga Anda. Kita harus katakan ini. Dan jangan khawatir yang wanita, sebab aku akan mengembang ke kanan ke kiri. Bukan nubuatan itu jadi gemuk. Ini bicara secara rohani. Kita nyanyikan sama-sama sekali lagi. Kok saya rasakan kita harus bernubuat bagi diri kita sendiri. Dan dengan demikian, tubuh kita akan nurut sama kita. Hidup kita akan nurut sama kita. Gunakan. Kita katakan ini dari bahasa bernubuat pada diri sendiri. Merebut tanah Kanaan kita masing-masing. Amin. Angkat tanganmu. Katakan, sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan dirimu. Jangan diturunkan tangannya. Katakan sekali lagi. Sebab aku kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan dirimu. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku dan mendiami kota-kota sunyi. Dan mendiami kota-kota suci. Ku siapkan dan mendiami kota-kota suci. Dan mendiami kota-kota suci. Ku siapkan diriku. Ku siapkan diriku. Ku siapkan diriku. Haleluya. Terimalah iman. Terimalah urapan. Mari kita semua angkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihimu, pulanglah membawa iman dan urapan yang baru. Menjadi lebih daripada pemenang, mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota suci. Akan terjadi dalam bisnis, akan terjadi dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam turunan anak cucu kita. Terima kasih Tuhan. Tanah perjanjian kami masing-masing sudah tersedia di depan. Kami mau masuk dengan iman. Kami mau taat pada Tuhan sekalipun kami kurang mengerti saat ini. Sekalipun kami tidak memahami. Ajar kami berjalan dalam kesetiaan. Dalam nama Yesus, pulanglah membawa berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. God bless.